Halo Fred, lagi sibuk gak mau bahas project nih? Kebetulan kali ini perusahaan gua kerja ada project gede, ada butuh bantuan IO dan IO lu siap nggak? Lah, lama banget ya nggak ngobrol. Kebetulan kayaknya terakhir ketemu di event sebelumnya ya. Kalau IO gue mah selalu siap dong. Butuh event kayak gimana lagi nih? Oke, perusahaan gua mau bikin event gede gitu ya buat sebagai promosi aja. Di sana nanti bakal ada konser gitu. Nah, eventnya ini belum fix sih bulan apa, tapi ada permintaan dari bos gua aja untuk cari bulan yang nggak terlalu panas gitu loh. Soalnya acaranya bakal outdoor dan agak siang. Unik ya. Kebetulan ini pertama kali sih gue dapat permintaan yang kayak gitu. Coba sih gue harus bahas sama tim gue dulu. Harusnya sih itu bisa diatur, tapi nggak bisa janji. Soalnya kan nggak ada tuh kan data suhu-suhu buat bulan kedepannya. Jadi harus cari cara supaya bisa ngeramal suhu atau hujan di masa depan nanti. Oke, ya boleh boleh boleh. Oke, dibahas dulu aja ya sama tim. Nanti urusan budget perusahaan pasti aman kok. Siap. Oke, selamat siang ya semuanya. Hari ini kita rapat internal dulu aja bertiga. Kita lagi dapat project ya, gede dari perusahaannya si Laili. Kalau kalian lupa ya, itu adalah event kita tahun lalu yang paling gede. Dengan budget juga yang paling gede. Oke, jadi ini sebenarnya projectnya lumayan serius. Oke, proyeknya masih sama kan kayak tahun lalu? Emang kapan proyeknya? Emang udah fix waktunya? Biar gue catat nih di kalender supaya kita kosongin. Oke, jadi projectnya tuh beda. Kalau tahun lalu kan simple ya, cuman staycation satu perusahaan di Bali, walaupun agak rame ya. Sekarang itu mereka mau bikin konser sebagai acara promosi perusahaan gitu. Nah, buat waktunya tuh belum tahu. Di sini beratnya buat kita. Kenapa kok berat? Karena gini, mereka minta kita pilih bulan yang kemungkinan hujannya lebih rendah. Soalnya acaranya itu bakal outdoor dan agak siang. Nah, gue minta tolong kalian nih buat riset sebisanya. Gimana cara kita bisa tahu suhu sama hujan di bulan-bulan yang akan datang. Suhu di Indonesia itu kan segitu-gitu aja nggak sih? Gimana kalau kita langsung aja nembak 1 bulan? Mereka pasti percaya-percaya aja nggak sih? Jangan gitu. Kita harus bisa sajiin data juga ke perusahaan itu. Ingat kan kita juga kerja profesional di sini. Aku ada temen sih, jurusan statistika, kalau nggak salah dengar, mereka pernah cerita gitu sih kalau ada mata kuliah yang bisa meramal kondisi di masa depan. Wah, menarik juga itu. Nanti kita kasih bagian juga aja kalau mereka bisa bantu. Minta tolong juga nih Nis, sama Rifda juga sekalian buat risetnya. Oke, nanti aku coba tanyain ke orangnya ya kapan kosongnya. Semoga mereka mau bantu kita sih ya. Halo Di, apa kabar nih? Lagi sibuk nggak? Halo Nis, baik-baik. Enggak kok, nggak lagi sibuk. Kamu gimana? Kerjaan aman? Event gimana, lancar? Alhamdulillah lagi lancar nih. Kebetulan banget kamu singgung soal event. Yo, aku lagi bingung nih. Oh, bingung kenapa Nis? Kalau misalnya ada yang bisa dibantu, bilang aja ya. Siapa tahu aku bisa bantu. Nah, itu klien aku tuh minta eventnya diadain di bulan yang kemungkinan hujannya itu rendah. Soalnya acaranya bakal di outdoor dan agak siang. Kira-kira cara taunya gimana ya di bulan yang kemungkinan hujannya lebih rendah? Oh, itu mah yang pernah aku ceritain ke kamu dulu. Itu loh, ada mata kuliah namanya sistem waktu yang sempat aku pamerin kamu. Udahlah, soal analisisnya ntar aku bikin aja sama Fikri ya. Ntar kita janjian aja buat bikin kunjung bareng. Oke, boleh banget nih Di. Nanti aku sekalian ajak temen aku si Rifda ya buat dengerin. Oke, siap-siap. Kita lanjut lewat chat aja ya. Nanti janjian aja kapan ketemuan. Oke, lanjut lewat chat ya. Makasih banyak Di. Halo Diana. Iya, halo Nisa. Ini aku ngajak temanku ya buat dengerin hasil analisis kemarin yang aku minta. Iya, boleh. Halo semuanya, kenalin aku Rifda. Aku teman satu divisi IO sama Nisa.
Ya, halo Rifda, halo Nisa. Di sini aku juga bawa teman, ada Fikria yang bantuin buat analisis kita. Halo teman-teman, aku Fikria. Di sini aku temannya Diana yang bantuin buat analisis sesuai dengan permintaan kalian yang kemarin. Oke, berarti sesuai permintaanku kemarin, hasil analisisnya udah selesai ya? Ya, udah selesai kok. Ini kita langsung jelasin aja ya. Oke, Di. Oke, jadi untuk menganalisis suhu ini kita menggunakan metode runtun waktu. Jadi nanti kita bakalan menganalisis rata-rata suhu harian di Medan. Oke, jadi sebelum kita menganalisis lebih lanjut, kita perlu tahu dulu deskripsi datanya itu seperti apa. Jadi data yang kita gunakan itu adalah rata-rata suhu harian di Medan yang berjumlah sebanyak 362 data dari Januari sampai Desember 2020. Untuk keminnya atau rata-rata dari suhu sendiri itu sebesar 28,155 derajat. Suhu harian terendah di Medan itu sebesar 25,100 derajat yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2020, sedangkan suhu harian tertingginya itu mencapai 30,200 derajat yang terjadi pada 15 April 2020 dan juga 8 Agustus 2020. Oke, setelah kita tahu data kita itu seperti apa, kita plotkan atau kita membuat grafik time series. Dari plot time series di atas menunjukkan bahwa suhu harian Medan itu cenderung konstan atau stasioner. Dilihat dari plotnya tidak ada kecenderungan naik atau turun dan juga tidak terlihat adanya musiman atau seasonal. Oke, setelah kita udah bentuk plotnya, kita juga udah tahu deskripsi datanya, selanjutnya kita perlu mengidentifikasi kestasioneran dari data tersebut. Oke, setelah itu kita buat plot, tapi di sini kita menggunakan garis trend analisis, jadi kita bisa tahu apakah ada tren atau tidak. Dari plot yang sudah dihasilkan, dilihat dari plotnya itu tidak ada tren analisis, jadi data kita itu cenderung konstan. Selanjutnya, kita membuat plot ACF atau Auto Correlation Function. Plot ACF di samping itu menunjukkan bahwa lag data mengalami penurunan secara eksponensial, sehingga plot ACF kita itu dapat digolongkan sebagai plot ACF yang base down. Selanjutnya, kita bentuk plot PACF atau Partial Autocorrelation Function. Dari plot PACF terlihat bahwa ada 3 lag yang keluar dari batas, dan terlihat pada plot PACF yang kita bentuk ini, polanya membentuk base down. Setelah itu, setelah kita memplotkan ACF dan PACF, kita buat plot box plots-nya, seperti yang terlihat di layar ini. Dari plot box plot itu kita tahu bahwa data kita itu memiliki rounded value sebesar 5 dan nilainya ini lebih besar dari 1 sehingga kita dapat mengasumsikan bahwa data kita ini stasioner dalam varians. Selanjutnya, supaya lebih meyakinkan lagi apakah data kita itu stasioner atau tidak, kita melakukan ADF test atau Augmented Multiplier Test. Dari ADF test itu diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,01. Karena nilai p-value-nya ini kurang dari alfa yang sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data kita itu stasioner dan berdasarkan dari plot ACF dan juga PACF, analisis penuntut waktu yang memungkinkan untuk diuji adalah ada AR1, AR2, MA1, MA2, ARMA11, ARMA12, ARMA21, dan ARMA22. Oke, selanjutnya setelah kita mempunyai asumsi model-model apa saja yang cocok, kita melakukan pemilihan model terbaik. Oke, ini ada beberapa asumsi atau beberapa model yang kita uji. Dari AR1 dilihat dari nilai signifikansinya, sebenarnya sudah signifikan, tapi untuk residualnya tidak berdistribusi white noise. Untuk AR2, MA1, MA2, dan ARMA11 juga seperti itu. Oke, berikutnya mungkin bisa dilanjutkan sama Fikria ya. Selanjutnya itu kita juga pakai model yang ARMA12, ARMA21, dan ARMA22. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Sebenarnya semua itu memenuhi, tapi untuk nilai MSD-nya yang paling kecil itu dari ARMA21. Jadi di sini kita pakai model yang ARMA21. Nah, berdasarkan hasil estimasi parameter ARIMA tadi, didapetin model yang memenuhi syarat, yaitu parameter-parameternya signifikan ditandai dengan p-value-nya kurang dari alfa, terus punya MSE terkecil, dan punya residual yang white noise.
itu adalah model ARMA 21 deterministik. Dari hasil pemeriksaan residual dari model ARMA 21 white noise T, di mana semua nilai signifikansi lag pada tabel output Minitab modified box pairs atau L-jump box, chi-square statistiknya bernilai lebih dari alfa. Selain itu, hasil pemeriksaan apakah residual white noise juga dapat terlihat melalui plot HF dan VHF residual, di mana tidak ada lag yang keluar dari garis batas dalam kedua plot tersebut. Kalau misal kita lihat di plot HCF ini kan sudah tidak ada lag yang keluar ya teman-teman ya. Kalau dari plot VHF juga tidak ada lag yang keluar. Lalu kita di sini juga pakai nilai AIC. Di sini kita bisa lihat ya kalau misal nilai AIC dari ARMA 21 itu lebih kecil daripada nilai AIC pada model ARMA 12. Terus selanjutnya kita tuh pakai uji residual untuk membuktikan kalau misal si model ARMA yang kita pilih tadi itu sudah sesuai gitu. Kita pakai uji normalitas Anderson-Darling. Nah dari sini diperoleh nilai p-value-nya itu lebih dari 0,150. Nah karena nilai p-value-nya itu berada di daerah kritis atau lebih dari alfanya, maka disimpulkan kalau data itu berdistribusi normal. Terus selanjutnya ini persamaan modelnya. Untuk persamaan modelnya sendiri diperoleh model yang tepat kan tadi ARMA 21 ya. Terus untuk persamaannya sendiri itu bentuk umumnya si P dalam kurung B ZT itu sama dengan theta Q dalam kurung B epsilon T. Setelah itu diperoleh bahwasanya 1 min si 1B min si 2B kuadrat ZT sama dengan 1 min theta 1B AT. Nah, untuk hasil akhirnya sendiri didapatkan persamaan ZT sama dengan 0,13385 ditambah 1,3385 ZT min 1 dikurangi 0,3435 ZT min 2 ditambah AT dikurangi 0,9198 AT min 1. Selanjutnya kita melakukan forecasting atau peramalan. Nah, di sini kalau misal kita lihat di sini ya ini tuh peramalan selama 1 bulan. Nah, output di samping itu merupakan hasil forecasting untuk memprediksi suhu harian selama 1 bulan ke depan, yaitu dari tanggal 28 Desember sampai 30 Januari. Berarti selama 2 bulan ya teman-teman ya. Oke, dapat dilihat dari output di samping bahwa perkiraan suhu selama 1 bulan ke depan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, atau bisa dibilang konstan sebesar 27 derajat Celcius. Oke, itu sih teman-teman hasil analisis dari kita. Oke, udah cukup jelas hasil analisisnya ya, Rif. Nanti kita tinggal jelasin ke Alfredi. Kayaknya udah aman semua sih. Iya benar. Oh iya, makasih ya buat Diana sama Fikri ya atas hasil analisisnya. Iya, sama-sama Nisa sama Rifda. Semoga nanti event kalian berjalan lancar ya.